Aku kehilangan kaki kananku demi dia. Sekarang setelah 5 tahun bersembunyi di desa kecil di Jawa Tengah, aku mendengar berita bahwa senator besar itu sedang mencariku kemana-mana. Apa yang dia inginkan dari seorang perempuan biasa seperti aku yang sudah hancur ini? Itu adalah pertanyaan yang terus menghantuiku setiap malam saat aku duduk di teras rumah kayu sederhana sambil memandang sawah yang hijau. Aku Aisyah, seorang guru sekolah dasar berusia 28 tahun di desa ini. Hidupku sudah tenang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Tapi kemarin tetangga pulang dari kota membawa kabar yang membuat jantungku berdegup kencang. Polisi datang ke desa bertanya tentang aku. Mereka bilang ada orang penting yang memerintahkan pencarian luas. Senator Rahman, ayah dari Sinta, sedang memburuku. Aku ingat semuanya seolah baru terjadi kemarin. Tahun 2018 di kampus Universitas Indonesia, aku dan Sinta bertemu pertama kali di perpustakaan. Dia anak senator yang terkenal cantik, tinggi dengan kulit cerah dan mata yang penuh semangat. Aku hanya gadis biasa dari keluarga petani di Jawa Tengah yang belajar pendidikan guru. Kami mulai sering bertemu untuk diskusi tugas lalu jalan bersama di taman kampus. Perlahan perasaan itu tumbuh. Suatu sore di bawah pohon mangga dia menggenggam tanganku pelan. Jantungku berdegup sangat kencang. Kami tahu ini berbahaya di Indonesia di mana cinta sesama jenis masih dianggap dosa besar oleh masyarakat agama dan adat istiadat. Banyak yang diusir dari rumah, dihina atau bahkan mendapat ancaman kekerasan. Kami menyimpan rahasia itu rapat. Bertemu di apartemen kecil Sinta yang disewa jauh dari pusat kota. Kami berbagi cerita tentang mimpi masa depan, berpelukan di malam hujan dan saling berjanji akan bersama apapun yang terjadi. Sinta bilang aku membuatnya merasa bebas dari tekanan keluarga yang selalu mengawasi. Aku bilang dia adalah cahaya dalam hidupku yang sebelumnya biasa saja. Tapi ayah Sinta, Senator Rahman, mulai curiga. Dia politikus konservatif yang taat agama dan ingin Sinta menikah dengan pria dari keluarga terpandang untuk mendukung karir politiknya. Rumor mulai beredar di kampus. Suatu malam Oktober 2019 saat kami sedang duduk berdekatan di apartemen, pintu diketuk keras. Senator Rahman masuk dengan 2 orang pengawal. Wajahnya merah padam penuh amarah. Dia berteriak pada Sinta, "Kau mempermalukan nama keluarga ini dosa besar di mata Tuhan dan masyarakat." Dia menampar Sinta keras. Aku berdiri cepat mencoba melindungi. "Jangan sentuh dia," kataku. Senator mendorongku dengan keras ke arah balkon. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh dari lantai 5. Rasa sakit luar biasa saat tubuhku menghantam tanah. Kaki kananku hancur parah. Darah di mana-mana. Aku dibawa ke rumah sakit darurat. Dokter bilang kaki harus diamputasi di atas lutut. Aku menangis berhari-hari di ranjang rumah sakit merasa hidupku sudah berakhir. Sinta datang diam-diam setiap hari, menangis di bahuku meminta maaf berulang kali. Aku tahu ayahnya mengancam akan memotong semua dukungan keuangan Sinta, bahkan melaporkan kami ke polisi dengan tuduhan melanggar norma susila. Setelah aku pulih dari operasi, aku memutuskan untuk pergi. Aku meninggalkan pesan pendek untuk Sinta, "Makan aku melakukan ini untukmu, jangan cari aku." Aku kembali ke desa asalku, tinggal dengan orang tua yang menerima dengan hati terbuka meski mereka tak tahu alasan sebenarnya. Mereka pikir itu kecelakaan mobil biasa. Aku belajar berjalan lagi dengan kaki prostetik menghadapi tatapan kasihan dari tetangga dan murid-muridku. Aku menjadi guru sekolah dasar mengajar anak-anak desa tentang matematika dan bahasa Indonesia. Hidupku sederhana tapi damai. Aku mencoba melupakan Sinta, tapi setiap malam mimpi tentang dia datang lagi. Sekarang setelah 5 tahun berita pencarian senator itu membuatku gelisah. Aku takut jika aku ketemu semuanya akan terbuka lagi. Tapi bagian dari hatiku bertanya, apa yang terjadi pada Sinta sekarang? Apakah dia sudah menikah seperti yang diinginkan ayahnya?
Apakah dia bahagia atau menderita karena keputusanku dulu? Aku duduk di teras memandang sawah sambil memegang prostetik kakiku yang terasa berat. Keputusan untuk pergi dulu adalah untuk melindungi dia, tapi sekarang aku ragu apakah itu benar. Tekanan dari masyarakat di desa juga terasa. Beberapa tetangga mulai bertanya kenapa polisi mencariku. Aku harus berhati-hati. Konflik dalam hatiku semakin besar antara keinginan melupakan masa lalu dan keingintahuan tentang apa yang senator inginkan. Beberapa hari setelah mendengar berita itu, telepon dari nomor tidak dikenal membuatku terkejut. Suara di ujung sana adalah Sinta, suaranya gemetar penuh keputusasaan. Aisyah, aku menemukanmu, ayahku sedang mencarimu, aku butuh bantuanmu, katanya. Aku hampir menjatuhkan telepon. Bagaimana dia menemukan aku? Ternyata dia menyewa detektif swasta selama berbulan-bulan. Sinta cerita setelah aku pergi dia dipaksa menikah dengan pria pilihan ayahnya, seorang pengusaha muda dari keluarga kaya. Pernikahan itu menjadi neraka. Suaminya kasar, sering memukulnya dan memperlakukannya seperti barang. Sinta menderita depresi berat, mencoba bunuh diri sekali dengan meminum obat tapi diselamatkan tepat waktu. Sekarang dia ingin meninggalkan suaminya tapi ayahnya mengancam akan merusak reputasi Sinta di masyarakat dan politik jika dia berani kabur. Aku ragu mendengar ceritanya. Aku sudah membangun hidup baru di desa ini dengan pekerjaan sebagai guru dan kaki prostetik yang sudah terbiasa. Tapi suara Sinta membuat semua perasaan lama kembali. Aku masih mencintainya meski sudah 5 tahun berlalu. Kami sepakat bertemu di kota kecil terdekat di sebuah kai sepi. Saat aku melihat dia masuk ke kai, dia masih cantik tapi matanya kosong dengan lingkar hitam. Kami berpelukan lama, menangis tanpa suara. Dia bilang dia tak pernah berhenti memikirkan aku. Kami bicara berjam-jam tentang masa lalu di kampus, tentang bagaimana kami harus sembunyi dari teman-teman, tentang tekanan sosial di Indonesia di mana LGBT sering dianggap ancaman bagi nilai keluarga dan agama. Banyak teman kami dulu sekarang pindah ke luar negeri atau menikah paksa untuk menutupi identitas mereka. Sinta bilang ayahnya Senator Rahman mencariku karena dia yakin aku adalah penyebab semua masalah keluarga. Dia ingin memastikan aku tak pernah kembali ke Jakarta dan memengaruhi Sinta lagi. Tapi Sinta ingin aku membantunya melawan ayahnya. Dia minta aku datang ke Jakarta untuk bersaksi tentang apa yang terjadi malam itu. Aku takut tapi aku setuju untuk mempertimbangkan. Saat kami berpisah di kai, 2 orang pria mencurigakan muncul di luar kai. Mereka pengawal ayah Sinta. Mereka mendekat dan memperingatkan Sinta untuk tidak bertemu aku lagi. Konfrontasi pertama terjadi di sana. Aku berdiri melindungi Sinta meski kakiku prostetik membuatku goyah. Salah satu pengawal mendorongku pelan tapi cukup untuk membuatku hampir jatuh. Sinta berteriak, "Jangan sentuh dia." Kami kabur dari kai dengan hati berdegup kencang. Kembali ke desa aku memikirkan pilihan sulit ini. Tekanan dari keluarga Sinta sangat kuat di masyarakat Indonesia di mana reputasi politik lebih penting daripada kebahagiaan anak. Aku ingat bagaimana orang tuaku sendiri dulu curiga saat aku pulang dengan kaki hilang tapi mereka tak pernah bertanya terlalu dalam karena malu dengan tetangga. Sekarang aku harus memutuskan apakah aku siap menghadapi senator lagi atau tetap sembunyi. Hati aku sakit memikirkan Sinta yang menderita karena keputusanku dulu untuk pergi. Mungkin aku salah karena meninggalkannya. Malam itu aku tak bisa tidur memandang langit desa sambil memegang oto lama kami berdua yang kusimpan di laci. Setelah pertemuan di kai, Sinta menelepon lagi memohon agar aku datang ke Jakarta. Dia bilang ayahnya semakin gencar mencariku menggunakan koneksi polisi dan media. Aku akhirnya memutuskan pergi meski takut. Aku naik bus malam ke Jakarta menyembunyikan prostetik kakiku di balik celana panjang. Di Jakarta Sinta menjemputku di terminal. Kami menginap di hotel kecil murah agar tak ketahuan.
Di sana kami bicara panjang lebar tentang mimpi-mimpi yang hancur. Sinta cerita bagaimana pernikahannya membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Dia ingin bercerai tapi ayahnya mengancam akan mempublikasikan masa lalu kami jika dia nekat. Kami memutuskan untuk menghadapi senator secara langsung. Sinta mengatur pertemuan di kantor ayahnya dengan alasan ingin bicara tentang perceraian. Saat kami masuk ruangan, Senator Rahman terkejut melihat aku. Wajahnya berubah marah. Dia berteriak, "Kau berani muncul lagi setelah merusak hidup putriku." Dia menyalahkan aku atas kecelakaan malam itu, bilang aku yang memprovokasi. Aku berdiri tegak meski kakiku prostetik sakit karena berdiri lama. Aku katakan yang sebenarnya malam itu dia yang mendorongku dan sekarang Sinta menderita karena paksaan pernikahan. Konfrontasi semakin panas. Senator bilang dia melakukan semua itu demi nama baik keluarga dan agama. Di Indonesia katanya cinta seperti kami tidak boleh ada karena melanggar norma. Sinta membela aku, bilang dia mencintaiku dan tak mau hidup berpura-pura lagi. Senator marah besar memerintahkan pengawal mengusir kami. Di luar kantor media sudah menunggu karena bocor informasi. Foto kami berdua tersebar di media sosial dengan judul "Skandal Anak Senator". Tekanan sosial langsung datang. Keluarga Sinta mendapat hinaan dari rekan politiknya. Aku juga mendapat ancaman dari orang tidak dikenal melalui telepon. Aku merasa bersalah karena membawa masalah baru untuk Sinta, tapi juga marah karena senator tak mau mengakui kesalahannya sendiri. Kami bersembunyi di apartemen lama. Sinta bicara tentang pilihan sulit antara mengikuti hati atau mengikuti masyarakat. Malam itu Sinta menangis di pelukanku, bilang dia siap meninggalkan semuanya untuk aku. Tapi aku tahu harga yang harus dibayar mahal. Reputasi Sinta hancur, karirnya terancam dan keluarganya memutus hubungan. Aku mulai mempertanyakan apakah keputusanku dulu untuk pergi adalah benar atau justru membuat Sinta lebih menderita. Pencarian senator semakin intens. Polisi datang ke hotel kami dan meminta keterangan. Kami kabur ke pinggir kota Jakarta menyewa rumah kecil. Di sana kami hidup sementara seperti pasangan biasa tapi selalu waspada. Suatu hari Sinta mendapat kabar ayahnya sakit parah karena stres skandal. Senator ingin bertemu aku sendirian. Aku pergi ke rumah sakit dengan hati was-was. Di ruang rawat inap senator terbaring lemah. Dia bicara pelan, bilang dia menyesal atas apa yang terjadi malam itu tapi tetap bilang dia melakukannya demi Sinta. Dia minta aku pergi jauh lagi agar Sinta bisa pulih reputasinya. Aku tolak permintaannya. Aku katakan Sinta berhak memilih hidupnya sendiri. Konfrontasi emosional terjadi di sana. Senator cerita tentang tekanan politiknya di mana partainya sangat konservatif dan dia takut kehilangan kursi jika skandal terbongkar. Aku balas bahwa pengorbanan Sinta dan aku sudah terlalu banyak. Aku kehilangan kaki demi melindungi dia tapi sekarang aku sadar itu bukan solusi. Kami berdebat tentang benar salah dalam masyarakat Indonesia di mana definisi keluarga dan cinta sangat kaku. Saat aku keluar dari rumah sakit, Sinta menunggu di luar. Kami pulang bersama tapi di jalan mobil kami diikuti. Pengawal ayahnya mencoba menghentikan kami. Aku dan Sinta lari ke gang kecil. Dalam pelarian itu Sinta hampir tertabrak mobil tapi aku tarik dia tepat waktu. Saat itu aku sadar betapa dalam cintaku padanya. Kembali ke rumah kecil kami memutuskan untuk melawan bersama. Sinta mengajukan cerai secara resmi meski ancaman datang dari keluarga besar. Aku mendukung dia meski harus menghadapi tatapan dan bisik-bisik dari orang sekitar. Tekanan semakin berat. Media terus memburu kami. Beberapa teman lama Sinta mendukung tapi banyak yang menjauh karena takut ikut terseret. Aku merasakan konflik batin lagi antara keinginan bahagia bersama Sinta dan rasa bersalah karena membawa dia ke dalam masalah besar. Setelah berbulan-bulan perjuangan, Sinta akhirnya berhasil bercerai meski dengan banyak pengorbanan.
Ayahnya Senator Rahman akhirnya menyerah setelah kesehatannya memburuk dan tekanan dari dalam partai. Dia tidak lagi mencariku tapi hubungan dengan Sinta tetap renggang. Aku dan Sinta memutuskan tinggal bersama di kota kecil dekat Jakarta jauh dari pusat politik. Aku melanjutkan mengajar secara online sementara Sinta membuka usaha kecil konsultan hukum untuk perempuan korban kekerasan. Hidup kami sederhana tapi penuh makna. Kami belajar menerima diri sendiri di tengah masyarakat yang masih banyak menilai. Namun luka lama tak hilang begitu saja. Aku masih sering merasa sakit di kaki prostetiku saat cuaca dingin dan ingatan malam jatuh dari balkon datang lagi. Sinta juga masih trauma dengan pernikahan paksa dulu. Kami saling dukung melalui malam-malam sulit itu. Suatu hari kami bicara tentang pilihan masa lalu. Aku bilang aku pergi dulu karena takut kehilangan dia tapi justru membuat dia menderita lebih lama. Sinta bilang keputusanku mengajarkan dia untuk berani melawan. Kami sadar bahwa cinta kami membawa banyak pengorbanan tapi juga kekuatan untuk bertahan. Di akhir perjalanan ini setelah semua konfrontasi pengkhianatan dari orang terdekat dan tekanan sosial kami menemukan kedamaian dalam pilihan kami sendiri. Masyarakat Indonesia mungkin masih sulit menerima tapi kami percaya perubahan dimulai dari cerita kecil seperti kami. Apakah pengorbanan Aisyah demi cinta Sinta adalah keputusan yang benar atau salah?